Halo. Sebenarnya sih tujuan aku nge-live malam-malam kayak gini cuma iya sendirian. Mau pamer aja aku lagi punya dorayaki terus aku mau makan. Tuh. Aku pengen makan dorayaki. Terus aku nge-live supaya ada yang temenin. Kalian mau pamer makan dorayaki. Dia lembut banget guys. Tuh. Kalau menurut kalian nih isinya apa? Awalnya aku lihat tuh, kan tadi lihatnya dari jauh. Aku pikir tuh coklat. Ternyata aku tadi udah makan satu, ini yang kedua. Ternyata pas aku makan isinya kacang merah. Nggak expect banget. Gimana sih cara makan dorayaki yang benar? Makan aja biasa gitu ya. Kenapa juga mesti nanya? Belum terlalu sampai ke isinya. Masih dikit lagi. Dia tuh isinya kayak kacang merah. Itu dorayaki Alfa. Enggak. Aku dikasih oleh-oleh. Bukan Alfa. Emang Alfa jualan? Alfamart. Emang jualan dorayaki? Jangan digigit terus diapain? Taruh aja sambil. Oh bener, nanti lain kali aku coba deh. Saya nggak tahu. Aku tuh orangnya soalnya suka banget segala hal kue-kuean. Aku dulu waktu kecil tuh pernah bilang gini. Aku kalau diculik, terus penculiknya tuh nawarin kue, aku pasti ikut. Dulu aku pernah mikir gitu. Saking aku kue jenis apapun tuh aku suka. Ini terus aku pernah makan dorayaki nggak ya? Aku agak lupa deh. Tapi kalaupun pernah kayaknya udah lama banget. Kamu sweet tooth? Ya, aku suka makanan manis. Sebenarnya emang aku tuh pada dasarnya suka makan aja sih. Semua makanan aku makan. Tapi makanan manis tuh ya. Seva, halo juga. Dorayaki isi strawberry, beli di mana tuh? Saya malah hindarin manis. Ya memang nggak boleh kebanyakan juga sih sebenarnya makan manis, tapi aku suka. Lu asal Manado ya? Enggak, tapi ada darah Sulawesi. Mamaku Makassar. Enggak lah, nggak bagus-bagus amat giginya. Ya gigi rapi, numbuhnya bagus karena dulu kan dirawat juga giginya ke dokter gigi rutin. Kamu udah nyoba cake pop? Udah dong, pernah coba kalau cake pop. Ben sari roti juga ada di Alfa Indo. Nah nanti kapan-kapan aku coba. Tingginya nyampe 180. Ya pas 180. 180 pas lah kira-kira.
Umur aku 23 tahun. Bakpia kukus yang coklat sudah. Pernah sih kalau itu. Ngebas banget ya, iyalah cowok. Ya ada sih cowok suaranya cempreng, tapi ya kebetulan aku ngebas. Kebetulan. Kayaknya nggak enak ya kalau nge-live tuh nggak pakai lagu. Bentar. Aku putar lagu. Biar tinggi pull up nggak sih? Aku nggak tahu. Ya mungkin pengaruh juga ya. Tapi kalau aku dulu suka renang. Aku dulu tuh pulang sekolah langsung berenang. Emang demen aja. Anaknya suka renang. Cara menikmati hidup. Cara menikmati hidup ya apa ya? Susah sih kalau ngomong teori mah. Kadang-kadang juga sebenarnya aku tuh kadang aku bingung kalau ditanyain cara nikmatin hidup, karena kadang-kadang tuh misalnya ada teman aku curhat gitu ya. Ya aku terbeban sih sama curhatnya dia. Cuma sekalipun aku terbeban, aku tetap dengerin aja curhatnya dia gitu. Dan walaupun rasanya berat, terbeban, tapi kadang-kadang sekarang kamu tanya gini aku juga mikir, kok iya ya aku bisa bertahan juga ya. Padahal aku gak seneng dengerin curhatnya dia. Kadang-kadang tuh kita lebih kuat daripada yang kita bayangkan gitu. Jadi walaupun rasanya gak enak, tapi ya ternyata bisa survive juga. Bang, bahas temen yang dijual dari grup musang apa? Gak tahu. Hari ini dapat masalah apa aja? Kalau masalah sih tiap hari pasti ada aja ya. Kayak hari ini temen gue curhat, terus pas dia curhat, apa ya, gue ngerasa kayak ya kebawa juga sama ceritanya dia, yang ngerasain apa yang dia rasain, ya sedih, rasanya berat juga. Tapi ya setelah itu udah, bahwa temen gue dia masih tetap berlarut-larut dengan kesedihannya dia. Buat gue, selama gue memposisikan diri sebagai pendengar, gue nggak boleh kebawa terus ke sana. Gue dengerin, kalau misalnya dia udah selesai cerita ya cukup gitu. Gue bingung sih kalau ditanyain cara nikmatin hidup ya, karena kalau menurut gue ketika dijalanin mah nikmat-nikmat aja. Walaupun yang lu jalanin tuh hal-hal yang kayak lu gak suka gitu. Coba deh lu lihat hidup lu. Berapa kali lu ngejalanin hal yang lu gak suka. Tapi ujung-ujungnya kalau lu lihat sekarang juga ternyata ya lu bisa aja lewatinnya. Kalau suatu saat lu ngapa-ngapain sendiri gak ada teman yang bantuin gimana? Gak tahu, belum tahu, karena belum sampai di tahap itu. Tapi kalau gue sampai di tahap itu ya gue rasa nggak tahu sih. Ya gue emang mungkin kepedean aja kali. Ya gue yakin aja sih gue pasti bakal nemuin jalan. Nggak tahu sih ya, dari pengalaman gue sih mau ada masalah apa selama ini pasti ada aja solusinya. Entah ada solusinya apa, kalau enggak ya masalahnya hilang aja gitu. Rohingya ya mas. Nggak ngerti, skip. Maaf ya, kalau nggak ngerti aku skip. Kemarin pasca dapat udah nggak ada, udah gede mah udah nggak ikut-ikutan nyari telur lah. Tapi tadi kan aku beliin kakakku tuh suruh aku ke minimarket, beliin dia ini kan, beliin pembalut karena dia lagi datang bulan.
Terus aku beliin. Terus dia juga pengen Kinder Joy. Jadi ya kalau kamu tanya pasca dapat telur berapa, ya 1 Kinder Joy dah. Bukan telur beneran, Kinder Joy. Tapi kalian pernah mikir gak sih, kayak telur 1 kilo berapa? Misalnya kayak telur 1 kilo tuh 20.000, 30.000 lebih gitu kan, 1 kilo. Sedangkan Kinder Joy 1 tuh 15.000. Padahal Kinder Joy itu telur palsu. Kadang-kadang yang palsu lebih mahal daripada yang asli. Boom banget gak? Mind blown banget gak? Aneh ya. Aku juga berasa aneh banget. Bisa-bisanya. Ngapa sih? Bang Rawr. Aku punya 1 boneka ini di kamar. Biasalah Kinder Joy produksinya lama, telur ayam mah langsung dari ayamnya. Kan asli dong. Cipu. Kalian lihat ini lucu banget sih. Aku punya boneka ini di kamarku. Ini salah satu boneka aku. Ini aku dikasih sebenarnya. Lucu juga ya kalau nge-live bawa ginian. Siapa nama bonekanya? Punya boneka monyet ukuran segitu. Aku nggak namain bonekanya, ini aku dikasih. Apa udah diilerin? Enggak lah, aku kan nggak tidur sama dia. Aku taruh aja di atas rak. Apa lagi ya barang-barang aneh di kamar aku? Di kamar aku banyak banget barang-barang aneh. Boneka mantan jadi simpen. Enggak lah, ini tuh aku kan pernah ngajar anak-anak ke bareng. Terus ada 1 anak-anak itu masih kecil, dia kasih aku ini. Enggak lah, Lego Gundam itu ada mainan orang kaya. Aku nggak main gituan, mahal. Aku nggak. Aku nonton Shaun the Sheep dulu pas masih nemenin. Dulu kan aku punya adik sepupu yang tinggal di rumah. Aku temenin nonton Shaun the Sheep sama Timmy Time. Apalagi ya barang lucu yang aku punya ya? Aku punya ini. Jadi waktu aku ulang tahun, aku dikasih sama teman aku, diisengin gitu. Jadi dia ngedit sabun gitu tapi pakai muka aku. Ini. Dia tuh kasih aku ini. Ada muka aku. Kacau banget. Lucu banget sih. Seru banget punya teman kayak gitu. Terus bukan cuma kayak nih kan, nih satu sisi ini, terus sisi sampingnya juga dibikin kayak gitu. Lucu banget sih. Kacau. Nah, sekarang aku simpen aja. Itu beli kostum. Kostum apa nih? Aku tuh punya banyak banget barang-barang aneh di kamarku. Aku punya ini juga. Ditya Dharma. Ini tuh siapa? Ditya Dharma tuh siapa? Ger. Halo juga. Kenapa sekarang? Kamu jangan ngasih ini dong. Jangan ngasih inspirasi. Nanti malah dibuat beneran. Sama temenku.
Kalau peliharaan apa aja? Aku udah nggak pelihara. Dulu aku punya anjing beberapa kali. Punya anjing. Pertama golden, terus punya pom, terus punya campuran Maltese Poodle. Aku selalu peliharanya anjing, tapi aku selalu membuka pintuku untuk kucing-kucing liar. Suka aja ngisengin kucing liar. Muka-muka kayak gini kalau sahur pakai nasi goreng. Aku tidak puasa karena aku non muslim. Udah selesai puasanya. Karena udah Paskah, udah selesai puasanya. Tapi aku adalah golongan orang yang suka Yang suka makan tengah malam. Aku tuh suka makan di jam-jam yang nggak tentu. Tapi paling suka tengah malam karena tengah malam sampai subuh tuh kayak entah kenapa jam paling enak aja gitu buat makan. Jadi aku ngerti banget rasanya sahur. Ketek nyamuk. Santuy. Aku punya ini. Ini buku Yoshinoya. Karena kakakku kerja di Yoshinoya. Pernah sakit parah nggak? Ya maksudnya sampai masuk rumah sakit gitu. Kalau sampai masuk rumah sakit ya paling kayak biasa sih, demam berdarah, tipes, campak. Campak tuh sampai masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit. Gitu-gituan aja pas masih kecil mah. Sekarang mah enggak. Aku enggak pernah sakit parah sih. Paling parah sakit hati, itu udah paling parah. Tapi aku yakin semua orang udah mengalami sakit hati. Jadi aku enggak sendiri. Dari dulu pengen banget Paskah ngambil telur yang ada hadiahnya. Entah kenapa tuh aku nggak tahu ya, kayak nggak seseru yang kamu bayangin kok. Paling seru itu, kalau buat aku season paling seru itu ya Natal. Kalau Paskah tuh kayak nggak seseru itu. Karena aku nggak tahu juga ya. Mungkin ya ini dari sudut pandang aku yang orangnya pemalas kali. Kalau Paskah itu kan sebelum Paskah ada Sabtu Suci, terus ada Jumat Agung, ada Kamis Putih. Terus minggu sebelumnya ada Minggu Palma. Terus dari sebelumnya itu kan puasa. Dimulai itu dari Rabu Abu. Jadi kayak sisanya tuh panjang. Untuk sampai ke Paskah itu kayak mesti melewati puasa dan pantang makan daging. Terus kayak itu sampai 40 hari. Terus kayak sebelum Paskah, ya let's say seminggu sebelum Paskah itu kan mulai kayak ada Minggu Palma, terus ada Kamis Putih. Jadi kayak hampir setiap hari kan ke gereja gitu. Dan biasanya tuh misa yang kayak gitu-gitu kan itu rame. Terus misanya lebih lama kan dari biasanya. Jadi buat aku tuh momen Paskah itu kayak aduh, ini momen-momen yang kayak minggu-minggu yang ke gerejanya rame, dempet-dempetan terus lama gitu ibadatnya. Jadi dari kecil aku selalu pandangannya terhadap Paskah tuh aduh nanti rame terus lama. Sedangkan kalau Natal itu kan lebih simple, kayak malam Natal terus udah. Terus biasanya kalau di keluargaku ya, kalau Paskah itu kayak Paskah ke gereja terus pulang udah aja gitu. Sedangkan kalau Natal pulang pasti kan ada kayak acara keluarga. Jadi habis kita ibadat di gereja gitu, habis misa pasti ada acara keluarga lagi. Jadi kayak lebih exciting aja. Kalau telur Paskah itu telur rebus ya, telur itu. Aku inget pas aku SD itu kalau Paskah di sekolah pasti ada ada kayak lomba menghias telur Paskah. Tapi pakai telur palsu gitu. Kok nggak seru? Oh yang Natal emang seru tapi nggak sabar nunggunya. Gitu juga yang puasanya. Kalau puasa itu yang wajib itu yang udah di atas 18 tahun. Tapi kalau pantang makan daging itu pantang makan daging itu
di atas 12 tahun itu udah pantang, udah wajib. Jadi nggak boleh makan daging. Bang, belakang lo ada buaya. Nggak usah, di belakang gue ini udah buaya. Anjay. Hari-hari. Ya. Aku punya apa lagi ya, barang-barang aneh. Kamarku tuh isinya penuh banget sama barang-barang yang gak ada faedahnya. Asli. Kalian tahu snack ini gak? Tango waffle. Aku beli sampai banyak dan di dalamnya ternyata nggak ada. Aku nggak dapet yang emas-emasan itu. Padahal aku udah beli banyak banget sampai aku diomelin sama kakakku karena beli banyak. Karena buat dia apaan sih, ngapain? Dia pikir aku tergiur sama apa hadiahnya. Iya sih, kalau dapet juga nggak apa-apa. Tapi aku beli karena aku emang suka ngemil aja. So aku beli banyak banget. Itu sampai kayak satu kantong, kan udah aku bongkar semua tuh. Sampai jadi kemasan kayak gini, aku masukin ke tote bag kan, tote bag gede gitu, sampai penuh isinya. Dan itu aku habis dalam kayak 1 minggu gitu, habis sambil aku main, sambil aku nonton, ya udah sambil makan aja, habis juga. Bisa juga ternyata. Buaya. Nggak ada buaya di belakang, buayanya di sini. Tapi enggak juga sih. Tapi iya sih, ya enggak juga. Gue tuh nggak pernah pacaran orangnya. Pernah donor darah nggak? Mending coba deh. Aku donor darah rutin, tapi udah lama aku nggak donor darah. Terakhir aku donor darah itu waktu aku terakhir donor darah itu waktu kemarin di Semarang, sekitar bulan Oktober. Sebenarnya sekitaran Desember itu aku, Desember apa Januari ya? Januari itu aku waktu itu mau donor darah. Tapi waktu itu aku habis vaksin, jadi nggak boleh. Pada waktu itu lagi ada aksi donor darah, jadi nggak bisa ikut. Jujur lo, Ramadan pernah nonton bokep nggak? Nonton sih. Nonton karena gue nakal orangnya. Tapi kayak gue tuh nggak perlu nonton bokep aja ya. Gue buka IG, explore gue aja tuh isinya ya telanjangan semua. Jadi kayak nggak perlu sampai buka bokep juga udah lihat. Tontonan gue aja kayak gini, lagu-lagu gue misalnya Korea nih, nonton MV-nya aja udah aurat semua. Jadi kayak sama aja sebenarnya, nggak ngaruh-ngaruh amat juga. Ngaruh sih, tetep beda, tapi ya nggak segitunya aja. Dibanding yang kayak apa, kayak hari-harinya suci banget gitu ya. Kalau lihat timelinenya isinya ayat semua, terus tiba-tiba buka bokep, ya beda lah. Kalau gue di explore gue, timeline gue juga isinya buka bajuan semua, jadi udah biasa.
Udah segala macam bentuk juga udah hafal kali. Lah ya gimana ya, teman-teman gue yang gue follow suka pakai bikinian semua. Teman-teman sekolah lah, teman-teman kerja, teman-teman dari mana juga isinya liburan ke Bali, buka-buka. Pakai apa namanya? Pakai baju haram semua. Ya kebentuk lah explore-nya. Ya kan kalau namanya temen ngepost gimana, pasti kita nge-like juga. Nge-like komen. Ya mungkin IG bacanya kita nge-like begituan ya. Jadi ujung-ujungnya ini aja. Muncul. Sama gue kan ya nontonnya kayak Korea gitu. Artis Korea kan yang nggak ada ditutup-tutup lah. Orang mereka mati-matian jaga badan kok, yang dijual ya badannya. Jadi daya tarik buat industri mereka. Kalian tuh kenapa belum bobo? Aku orangnya tidurnya tuh putus-putus gitu. Tidur kebangun, terus kebangun gak bisa ini. Terus sebenarnya tadi aku nge-live ini mau pamer aja aku makan. Sekalian ngecek juga sih. Kan akun aku ini live-nya sempat ke-ban sama 3 hari. Terus setelah ban-nya diangkat, aku belum sempet nge-live lagi. Jadi aku gak tahu ada perubahan apa. Jadi ini cuma nyoba-nyoba aja awalnya. Lanjut deh, udah berapa lama ini ya? Udah mau setengah jam. Gitu. Makan dorayaki. Ini di sini aku masih ada ini. Tuh, Tengko waffle. Nggak tahu makan boleh lah ya. Aku tuh nggak ngerti sebenarnya sama aturannya TikTok. Kayak kemarin itu aku kena ban. Live ban itu aku kena gara-gara aku nunjukin uang. Padahal tuh uang palsu. Oh itu udah sebelumnya. Aku tuh apa ya? Waktu itu megang uang palsu. Terus kayaknya di-report. Kena ban 3 hari. Ya udah. Nggak tahu nih. Harusnya kalau makan enggak ya? Nggak apa-apa kayak harusnya kalau makan. Aku emang senengnya makan di kasur. Bahkan aku tuh kalau makan di kasur, aku kan suka masak. Nanti aku masak, terus aku makan. Tanggung banget sahur kalau mau tidur lagi. Aku nggak sahur karena aku nggak puasa. Puasanya udah lewat. Kan puasanya aku tuh, puasa orang Katolik tuh makan sehari sekali. Jadi aku bisa ya tergantung. Misalnya biasanya aku nyesuain sih. Kalau misalnya kan emang pas banget seasonnya puasanya barengan juga kan sama teman-teman yang muslim. Jadi ada aja yang ngajak buka bareng segala macem. Kalau misalnya aku diajakin buka bareng, ya aku makan malam. Tapi kalau enggak, aku lebih suka makan malam sih. Tapi kadang-kadang makan siang gitu. Jadi ya ini sih. Yang penting kan aturan puasanya makan sehari sekali. Tadi juga aku habis minum ini. Aku udah lama banget nggak minum soda. Aku seneng banget minum soda. Tapi kayak ya mesti dibatasin juga sih. Sebenarnya ngerinya tuh karena kadang-kadang aku sehari-hari tuh suka lupa minum air putih. Minum air mineral gitu suka lupa.
Jadi kadang-kadang kalau aku tiba-tiba berasa pengen minum soda gitu, aku mesti ngingetin diri sendiri kayak nggak, mesti minum air putih dulu, kayak langsung minum 1 botol 1,5 liter gitu. Udah habis itu kalau misalnya rasanya masih pengen soda baru beli. Tapi kalau enggak ya enggak. Karena kalau enggak gitu, aku tuh suka lupa minum. Nah itu, karena aku suka kelupaan minum air mineral kan. Jadi setiap kali aku inget, dan biasanya tuh keinget mau minumnya pas lagi kepengen minum yang manis gitu. Jadi biasanya pas keinget langsung aku paksain. Udah minum air mineral dulu yang banyak. Kalau setelah itu masih mau minum yang manis ya ayo. Tapi yang penting air mineralnya minum dulu. Suka juga kayak gitu. Baru keinget ya kalau gitu. Kalau tiba-tiba pengen minum yang manis, kalau enggak, kalau pas lagi kencing tuh warnanya kuning tuh, wah udah langsung oh iya gue seharian belum minum. Sayang banget kayak gitu. Kacau. Iya bener. Oh, emang kopi kenapa? Aku juga suka minum kopi sih. Tapi aku tipe minum kopinya tuh yang kopi tubruk. Kalau orang kan kopinya disaring kan. Kalau aku enggak, aku malah senangnya kopi tubruk. Aku bingung mau jadi pawan apa tukang bobol ATM. Kenapa kagak jadi banci aja? Yang ngamen pinggir jalan gitu. Seru kayaknya ya. Aku tuh sebenarnya pengen tahu nyoba ngamen gitu. Pengen tahu aja rasanya ngamen gimana. Seru kali ya. Nyanyi gitu. Ning. Jadi LC aja deh. Ya boleh juga. Manusia silver. Tapi kenapa mesti silver ya? Ya mungkin emang silver. Ya kalau dia kena lampu mobil sih nyala sih. Tapi aku mikir kenapa nggak hijau aja ya? Kok kuning gitu, kuning. Seru tuh liatnya. Kalau merah kan orang ngeri kan liatnya. Kok kuning kan lucu tuh kayak SpongeBob. Kali-kali deh ya. Lucu kali. Kan emas sudah ada. Iya, emas sama kuning mirip sih. Ijo, harusnya ijo. Seru tuh, ijo. Biru, yang biru tua gitu. Seru banget tuh. Apaan tuh? Oh enggak, kaki. Bodoh banget. Aku berasa bodoh banget liat kakinya, kaget. Kirain ada apa gitu muncul, ternyata kaki aku sendiri kayak gitu. Kacau. Nggak ada akhlaknya emang. Orange bisa juga sih. La. Harusnya dicat putih semua gitu. Terus nanti dikiranya bule. Enggak sih, tapi aneh. Aneh kok. Ya paling bener kayak biru ijo gitu. Itu keren banget sih. Aku pengen coba ngamen gitu. Mau tahu rasanya. Tapi kayaknya sekarang pengamen tuh nggak diterima dengan baik ya. Kayak banyak banget rumah makan gitu yang kayak nolak pengamen. Padahal aku pengen coba. Seru pasti. Kapan-kapan kali ya, lucu banget tuh.
TikTok live, banyak banget event live gini, aku nggak ngerti isinya apaan. Ada apa nih, kok aku dapet Kok aku dapat age restriction sih tiba-tiba? Dapat age restriction. Dikit-dikit kena ban, kena restriction, capek gue. Yo, bye-bye, mirip abang gue. Capek gue hari-hari kena restriction lah, kena apalah. Mana coba sih gue lihat. Emang ada apa juga sama live gue? Orang nggak ngomongin apa-apa. Capek hari-hari. Kena mulu sama TikTok. Gimana ya orang kita numpang platformnya ya? Mau gak mau. Kalau gue punya platform sendiri juga mungkin gue ini kali. Capek. Hari-hari isinya. Nih, gue bacain kalian ya. Current life age restriction. Your life may contain themes not suitable for younger audiences and have age restriction. Aneh gak? Emang gue ngomongin apa dari tadi? Tapi, ya tadi soalnya ada yang nanyain gue soal bokep sih. Aneh-aneh nih. Tapi kan dia cuma nanya, gue nonton bokep apa enggak? Gue bilang gue nonton aja. Iya aja dah gue mah. Daripada. Nanti deh gue appeal. Tapi gak bisa lah. TikTok gak pernah mau dengerin gue. Gak apa-apa juga sih. Di restrict aja. Gak tahu sampai kapan nih gue di restrict. Nanti deh gue cek lagi. Udah capek gue dikit-dikit kena hukuman mulu sama TikTok. Tumbang ntar akun gue. Capek. Mengapa isi live gue cuma nunjukin ginian nih. Boneka ginian doang. Kena restrict. Kena ban. Nih. Apaan tuh? Sign apaan tuh? Kok hilang? Ya. Dah kalau di restrict gini gue wow.
Sudah berasa aneh, gue udah makin malam makin gila. Udah kena aja terus gue. Ntar ini di komen apa lagi nih sama TikTok. Hari-hari kena gue. Tuh. Aneh. Told you I don't care at all. I'm on my way up, run through the top. Call me trouble, but you can call me weirdo. Nih kalian lihat TikTok gue di restrict, age restriction. Jadi gue yakin yang sekarang nonton live gue itu umurnya udah di atas 18. Nggak tahu deh, gue nggak tahu live restriction tuh kenanya berapa. Makin malam makin aneh gue, anjir. Hari-hari ini boneka tuh udah kotor ya, nggak pernah gue cuci. Dikasih sih. Nah, belum ada berapa orang sih di sini? Ada berapa orang? Chats and interview. Topik nggak bisa di change during live. Kayak dah bodo amat. Sip dek, sip. Put my sneakers on. Mata gue gatel nih. Siapa yang nge-like? Oke, ada yang nge-like. Live restriction. Hari-hari gue dibatasi sama TikTok sampai capek. Gak ada capek-capeknya ngebatasin gue. Emang gue tuh ngapain sih? Gue gak ngapa-ngapain. Udah malam, gue udah nge-live. Udah 40 menit lebih. Gue matiin ya. Dadah.